Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev, masih dengan saya Sofyan Setiawan. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial dari CSS. Kita akan belajar tentang margin, padding, dan box model. Margin digunakan untuk menentukan ukuran ruang kosong di sekeliling elemen di bagian luar border. Jadi biasanya digunakan untuk memberikan jarak antar elemen satu dengan elemen lainnya. Jadi ada jeda, itu disebut margin. Dan kemudian margin tidak punya warna atau background atau bersifat transparan atau tidak tampak karena itu sebuah ruang kosong. Margin mempunyai 4 sisi, yaitu top, right, bottom, left, atas, kanan, bawah, dan kiri. Seperti halnya segi 4 seperti itu ya. Kemudian margin bisa ditentukan dengan satu nilai saja yang akan memengaruhi semua sisi. Misalkan kita tentukan 10 pixel, maka akan memengaruhi top 10 pixel, right 10 pixel, bottom 10 pixel, dan left 10 pixel. Kalau misalkan dua nilai, kita bisa gunakan dua nilai, yaitu misalkan 10 dan 15. Jadi nanti 10 adalah topnya 10, bottom 10, kemudian right 15, left 15. Atau dengan 4 nilai, jadi akan mempengaruhi masing-masing. Misalkan 10, 20, 30, 40, maka hasilnya adalah topnya 10, right-nya 20, bottom 30, dan left 40. Kita akan lihat selanjutnya, yaitu margin value. Ada yang bersifat auto, jadi ketika tidak ditentukan oleh developer, maka otomatis ditentukan oleh browser, jadi bersifat auto. Kita tidak tentukan margin, otomatis margin tersebut akan ditentukan oleh browser. Contoh misalkan sebuah margin untuk heading 1. Kalau misalkan kita tidak tentukan margin untuk heading 1, maka browser akan menentukan marginnya sendiri untuk heading 1. Lalu kemudian kita juga bisa gunakan length, yaitu bisa gunakan nilai pixel atau point atau centimeter dan sebagainya. Dan kemudian kita bisa gunakan persen, yaitu persen lebar margin tergantung lebar elemen penampungnya. Jadi ketika sebuah div dalam div lainnya, marginnya itu tergantung dari lebar elemen. Kemudian untuk inherits, margin elemen ini tergantung dari margin elemen pairnya. Jadi div di dalam div, maka div yang di dalam itu marginnya tergantung dari div yang menampungnya. Kemudian untuk penulisan, kita bisa gunakan shorthand seperti ini. Jadi margin 10 pixel atau margin dengan dua nilai, 20 pixel ataupun 10 pixel. Dan margin 15, 20, 10, 15. Kita bisa lihat tadi untuk 15 itu adalah top, 20 itu right, kemudian bottom itu 10, dan left 15. Selain kita gunakan shorthand, kita juga bisa gunakan properti margin secara individual, misalkan margin top, margin bottom, margin left, dan margin right. Di sini saya sudah siapkan yang namanya Sublime, sudah saya ketikkan untuk HTML-nya, dan kemudian ini untuk nanti tempat CSS-nya. Jadi sudah saya pasang juga, jadi style 4 CSS. Dan kemudian di sini saya akan coba membuat kotak, misalkan sebuah kelas div dengan sebuah kelas misalkan kotak 1, dan kemudian kita akan coba isi dengan seperti halnya di tutorial sebelumnya, yaitu menggunakan H1, judul artikel misalkan. Oke, judul artikel, dan kemudian kita berikan juga paragraf, yaitu ini adalah paragraf. Oke, seperti ini. Kita copy sampai banyak agar terlihat seperti halnya postingan atau tulisan seperti itu. Oke, seperti ini. Dan ini adalah hasilnya. Kita akan lihat nanti perbedaan antara ketika kita tentukan margin dengan kita tidak tentukan margin. Tapi seperti di slide kita bisa lihat, ketika kita tidak menentukan margin, maka sebenarnya elemen-elemen ini sudah punya margin sendiri atau margin auto yang sudah ditentukan oleh browser. Pertama saya akan coba untuk berikan CSS, kita seleksi untuk kotak 1,
menggunakan kelas kotak 1, lalu kemudian kita akan tentukan untuk background color-nya agar nanti terlihat. Kita tentukan misalkan FF, kemudian B9, kemudian AC. Kita akan lihat seperti apa warnanya. Oke, jadi warna merah muda seperti ini. Dan di sini kita akan coba ketikkan misalkan margin. Kita akan tulis 10 pixel. Oke, kita akan lihat kalau misalkan ini kita simpan, lalu kemudian ini kita reload, maka yang terjadi kita bisa lihat perbedaannya. Tadi untuk yang di sini, bagian sini, ini ada jeda tambahan, yaitu 10 pixel. Coba kalau kita misalkan kita matikan CSS-nya. Oke. Kita lihat, maka jedanya akan menghilang, baik itu yang kanan maupun yang kiri. Jadi seperti halnya adanya ruang kosong tambahan, dan ini ketika top, right, bottom, dan left ini ditambah 10 pixel, maka hasilnya akan seperti ini. Dan untuk yang top dan bottom sepertinya kurang begitu terlihat hasilnya. Maka kita bisa tambahi misalkan 50 pixel. Kalau 50 pixel, maka jadinya seperti ini. Jadi ada ruang kosong yang memenuhi bagian luar dari elemen, tapi masih termasuk dari elemen tersebut. Jadi margin itu masih termasuk dari elemen. Ketika kita berikan sebuah margin, maka ini adalah bagian dari elemen yang tidak terlihat. Dan kita bisa melihat tambahan margin dari sebelumnya itu adalah ini menurun sebanyak 50 pixel. Selain menggunakan satu nilai, kita bisa gunakan dua nilai. Misalkan di sini 50 dan di sini misalkan 100 pixel. Jadi ini adalah nilai top dan bottom, dan ini untuk right dan left. Jadi ketika kita tentukan, kita akan lihat perbedaannya. Jadi ketika tadi diubah jadi 100, nah jadi yang di right dan left, jadi right dan left ini bertambah dari 50 menjadi 100 pixel. Dan kita bisa lihat elemen ini semakin mengecil, dan sisi kanan ini akan ke kiri, dan sisi kiri akan ke kanan sebanyak 100 pixel. Nah, kita bisa tentukan lagi untuk menjadi 4 nilai. Jadi nanti nilainya adalah masing-masing. Jadi kita tentukan misalkan di sini 25 pixel dan di sini 10 pixel. Jadi maksudnya adalah 50 untuk top, dan kemudian 100 pixel untuk right, 25 untuk bottom, dan 10 untuk left. Kita simpan dan kemudian kita akan lihat hasilnya. Nah, maka kita bisa lihat di sini adalah 50, sementara yang untuk right itu adalah 100. Jadi semakin sini, dan kemudian untuk bottom karena tidak ada bawahnya dan tidak terlihat hasilnya, jadi ini 25 dan di sini hanya 10. Jadi ini bersifat individual, tapi bersifat shorthand. Jadi ditulis satu kali, menentukan untuk semua margin. Tapi jika kita tidak ingin menggunakan shorthand, kita bisa tentukan satu persatu. Misalkan margin top, misalkan di sini 200 pixel, kemudian margin right, misalkan 20 pixel, kemudian margin bottom itu adalah 100 pixel, dan yang margin left misalkan di sini 0, seperti ini. Oke. Jadi ini bersifat terpisah. Keuntungannya kalau misalkan kita gunakan seperti ini, kita tidak perlu menuliskan semua. Misalkan sebelumnya margin seperti ini, kalau misalkan kita tentukan, maka kita harus menuliskan semua angkanya.
Tapi kalau kita gunakan seperti ini, kita hanya misalkan gunakan untuk margin topnya saja, maka kita hanya menentukan margin top. Kalau misalkan kita tentukan saja untuk margin left, kita hanya menuliskan margin left seperti ini. Lalu jangan lupa kita juga bisa menentukan margin itu auto, bersifat auto. Oke, seperti ini, maka ini tidak berlaku lagi. Jadi yang sebelumnya seperti ini, kalau misalkan kita berikan margin auto, jadi dia akan kembali marginnya itu ditentukan oleh browser. Jadi yang nilai ini tidak berlaku. Oke, untuk sementara ini kita hapus. Dan kemudian untuk margin topnya misalkan 20, ini 15, ini 30, dan ini misalkan berapa ya, 10 gitu aja. Oke, kemudian kita akan coba untuk kembali ke slide. Kita akan membahas tentang padding. Padding digunakan untuk menentukan ukuran ruang kosong di luar konten tapi di dalam border. Nah, ini hampir sama dengan margin. Kalau margin itu di luar border, kalau padding berada di dalam border tapi di luar konten. Jadi di sini contohnya kita tidak punya margin, tidak punya padding. Jadi di dalam elemen div ini kita bisa lihat antara yang namanya elemen misalkan isi dari H1 dan paragraf ini tidak punya jarak antara tepian. Jadi dia akan mepet seperti ini. Kalau misalkan kita gunakan margin, maka dia akan terlihat ada jaraknya. Oke. Jadi di dalam border. Jadi di bagian sini itu adalah padding. Karena kita tidak tentukan maka tidak terlihat. Jadi border ini adalah di bagian sini, bagian sisi sini. Jadi padding standarnya tidak punya warna tapi dipengaruhi oleh background color atau sifatnya transparent, tapi tetap dipengaruhi oleh background color karena sifatnya transparan. Seperti halnya kita ada kaca seperti itu, kemudian kita letakkan di tembok yang berwarna, maka hasilnya seperti itu. Jadi kaca itu sebagai padding, dan kemudian yang background color itu sebagai tembok seperti itu, tembok berwarna. Oke. Lalu kemudian padding punya 4 sisi seperti halnya margin, dan juga punya 1 nilai, 2 nilai maupun 4 nilai. Kemudian untuk padding value hampir sama dengan margin, tapi tidak ada versi autonya. Jadi ada length, percent, dan inherits. Untuk penulisan juga seperti ini, jadi ada padding misalnya 10 pixel, 20 pixel, 10, ada yang versi individual juga ada. Oke, kalau gitu kita akan kembali ke kotak 1, kita akan tentukan untuk paddingnya. Misalkan kita ketikkan seperti ini, padding 30 pixel. Maka ini akan mempengaruhi semua sisi. Jadi top, right, bottom, dan left akan sama 30 pixel. Kalau misalkan kita lihat, kita reload, maka yang terjadi antara konten dengan yang namanya sisi dari sini, misalkan bawah, atas, kanan seperti ini, maka akan ada yang namanya penambahan ruang, tapi maksudnya bukan di margin, tapi di dalam dari border seperti ini akan ada ruang tambahan. Jadi kita bisa melihat karena sebelumnya mepet, di sini akan ada ruang tambahan. Oke. Seperti halnya margin, kita bisa tentukan juga untuk nilai 2. Misalkan di sini saya akan tambahkan 100 untuk top dan bottom, dan kemudian right dan left bersifat ini 20 pixel. Kalau misalkan kita reload, nah maka yang terjadi untuk top dan bottom ini akan bertambah, sedangkan left dan bagian sini ini hanya 20 pixel, jadi bertambah 2 kali dari yang sebelumnya. Oke.
Kemudian untuk yang versi 4 nilai kita bisa tentukan, misalkan di sini 30 dan di sini 40 pixel. Jadi maksudnya adalah 100 untuk top, 20 untuk right, 30 untuk bottom, dan untuk left 40. Oke, kita reload lagi. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian kita juga bisa tentukan seperti halnya di margin, yaitu nilai secara individual. Jadi margin top misalkan 10 pixel, padding maksudnya, padding right misalkan 20 pixel, padding bottom misalkan 50 pixel, dan padding jadi left ini adalah 0 misalnya 0 pixel. Oke, jadi seperti ini. Oke, itu tuh padding, dan kemudian kita bisa lanjut untuk box model. Karena sebelumnya kita sudah membahas tentang border di pertemuan sebelumnya, jadi kita tidak perlu gunakan atau kita masukkan border ke dalam materi ini. Jadi teman-teman bisa cek di pertemuan sebelumnya. Jadi untuk box model kita bisa lihat, jadi ini adalah sebuah elemen. Jadi di dalam elemen itu ada margin, border, padding, dan content. Jadi kita bisa lihat di sini. Kita bisa tentukan di sini untuk isi dari div ini. Jadi untuk isi dari div yaitu H1 dan P ini adalah kontennya. Lalu kemudian di bagian luar dari konten yaitu padding, dan bagian di sini itu adalah border karena kita tidak tentukan. Misalkan di sini saya akan tentukan untuk border misalkan 10 pixel. Oke, maaf, 10 pixel solid misalkan 333 seperti ini. Oke, maka hasilnya seperti ini. Oke, jadi padding di dalam border tapi di luar konten, dan kemudian margin di luar border tapi masih dalam satu elemen seperti ini. Oke. Jadi bisa kalian lihat di sini untuk keterangannya. Aturan dari box model adalah setiap bagian dari elemen mempunyai ukuran. Konten, padding, border, dan margin punya ukuran. Dan jadi untuk menentukan lebar dan tinggi dari elemen, maka kita harus menghitung lebar konten dan sisi-sisi dari padding, border, dan margin. Nah, untuk menjumlah lebar dari elemen tersebut, maka kita tentukan width dari konten, kemudian kita hitung left padding, right padding, left border, right border, left margin, dan right margin. Nah, ini untuk lebarnya. Jadi maksudnya adalah kita tentukan untuk lebar, bukan berarti kalau misalkan lebar ini hanya sebatas konten, tapi ada yang lainnya. Misalkan di sini margin kita hitung yaitu left margin. Kemudian border kita hitung left border. Kemudian padding kita hitung left padding. Kemudian width dari konten. Kemudian padding right. Kemudian border right dan margin right. Oke. Seperti itu. Di Google Chrome ini ada yang namanya box model. Jadi kita bisa inspect elemen. Jadi buat teman-teman yang belum tahu tentang inspect elemen bisa ikuti tutorial saya yang sebelumnya. Kita pilih di kotak 1 seperti ini. Oke. Lalu kemudian kita akan ke bawah. Di sini ada perhitungan untuk margin, border yang sudah di view oleh inspect element. Jadi sudah ada gambarannya yang kita sudah tentukan, yaitu margin top itu 20, kemudian margin right 15, 30, dan left itu 10. Jadi ketika kita select bagian margin,
Misalkan di sini tidak ada yang diselect. Kalau kita select margin, kita akan lihat di sini ada yang namanya warna orange seperti itu, maka itu adalah margin. Oke, jadi yang orange ini margin. Lalu kemudian untuk border, nah ini yang kita select adalah border. Nah ini border. Border tadi itu lebarnya adalah 10 pixel. Lalu kemudian untuk padding kita select. Nah untuk padding kita select, maka yang contohnya di sini adalah untuk top 10, right 20, yang bottom 50, dan yang left itu adalah 0. Dan kemudian kita bisa lihat di sini untuk kontennya. Kita select konten. Jadi ini untuk konten, lebar dari konten yaitu 1199 dan tingginya 131,875. Oke, jadi ketika kita select konten, kita bisa lihat, dan ini untuk padding, border, dan margin. Jadi untuk menghitung lebar dari elemen, kita bisa hitung konten ini lebarnya berapa. Jadi 1199 ditambah 10 ditambah bordernya tadi 10 ditambah padding leftnya 0, kemudian ditambah yang right 20, kemudian yang border right 10, dan yang margin right 15. Dan kalau misalkan kita menghitung tinggi, kita bisa di sini tingginya yaitu 131,875 ditambah yang margin top 20, border top 10, padding top 10, dan yang kemudian padding bottom 50, kemudian border bottom 10, dan margin bottom 30. Nah, itu sifatnya dari box model. Kemudian untuk referensi kita bisa lihat di W3 School, CSS3, dan Dev Mozilla. Dan kemudian video sebelumnya bisa kalian cek di channel Junior Dev, baik video Google Hacking, membuat tema WordPress, dan Unity, HTML, JavaScript, dan lain sebagainya. Kemudian untuk tutorial selanjutnya kita akan membahas tentang outline, dan kemudian follow juga untuk channel Junior Dev, share dan like video-videonya. Jika masih ada yang belum jelas, ada yang perlu didiskusikan, silakan kirim komentar di bawah ini. Oke, sekian dan terima kasih.